warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk guru-guru SD namanya saya. Kenapa harus bahagia? Harus dong. Harus bahagia. Yang positif. Iya, bagus sekali yang positif, yang positif ya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri Namanyasari, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru UPTD SD Namanyasari. Alhamdulillah hari ini di sini kita belajar bareng-bareng untuk acara pengembasan modul 1 dari 4 budaya positif. Ya, ini merupakan kegiatan dari program guru penggerak angkatan 9, ya, yang mana saya dan rekan-rekan CGP lainnya telah belajar tentang modul ini, ya. Begitu banyak materi yang saya dapatkan, ya. Saya merasa senang sekali bisa mempelajari modul ini, kemudian saya juga senang sekali bisa mengimbaskannya kepada Bapak Ibu semua. Ya, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, untuk itu kita lanjut dulu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, mengapa harus mencapai keselamatan dan kebahagiaan? Mengapa? Ya, kita harus menuntunnya, menuntun murid-murid kita agar selamat di dunia dan akhirat, agar bisa bahagia, merasa bahagia, ya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tugas kita apa? Tugas kita itu hanya menuntun saja, hanya menuntun anak-anak didik kita untuk tumbuh, untuk hidup, ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kekuatan kodratnya, ya, agar dapat memperbaiki perilakunya untuk yang sesuai dengan kodrat anak tersebut, ya. Ya, budaya positif. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik, betul sekali ya. Saya juga berpikirnya dulu sebelum mempelajari modul ini itu kebiasaan hal-hal yang baik, ya. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini ada sebuah paradigma, ya, perubahan paradigma lama bahwa untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, ya. Murid merasa aman dulu di sekolah, merasa nyaman. Jadikan sekolah kita sebagai tempat rumah kedua bagi mereka, ya, gitu. Agar murid dapat mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri, ya, dapat berpikir dengan mandiri. Jadi murid itu harus mampu tidak bergantung kepada orang lain, harus melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. Nah, kemudian apa itu disiplin? Nah, itu lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kontrol dalam hal ini adalah kontrol guru untuk menghadapi muridnya, seperti itu. Nah, ini ada sebuah kasus coba buka. Nah, judulnya coba buka. Saya minta Bapak Ibu guru untuk membayangkan mengepalkan tangannya, bayangkan saja mengepalkan tangannya. Nah, di dalam genggaman kepalan tangan Bapak Ibu semua itu ada sesuatu
ya. Gitu. Nah, kita sendiri yang dapat memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Misalnya, pada saat itu Bapak Ibu sedang menginginkan sesuatu, misalnya, Abi menuju butuh uang gitu ya. Ketika ada yang mengiming-iming dengan uang, misalnya dengan hadiah, nah, bisa saja Bapak Ibu membuka kepalan tangannya, ya. Tetapi ada juga yang tidak seperti itu, kebalikannya, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada sebuah perubahan paradigma teori kontrol, atau disebut juga ilusi kontrol. Apa itu ilusi? Ilusi hayalan, betul sekali, ya. Ilusi itu adalah sebuah harapan yang tidak berdasar, ya, di luar kenyataan, ya. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, ya. Padahal tidak begitu. Cuma murid sendiri yang dapat mengontrol mereka, ya. Guru tidak bisa mengontrol. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memang pada saat itu bisa membuat orang merasa bersalah, tapi hanya waktu itu saja. Untuk kedepannya lagi, untuk selanjutnya bisa diulangi lagi seperti itu kesalahan-kesalahan, ya. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat di kelas, Bapak Ibu guru mungkin sering, saya sendiri sering memaksa murid saya untuk melakukan sesuatu. Misalnya, coba kerjakan tugas, coba kerjakan PR. Misalnya. Kita dapat memaksa mereka, orang dewasa kita bisa memaksa mereka, tetapi mereka menjadi tidak nyaman, ya. Untuk kemudian nanti dalam diri mereka timbul dalam dirinya tidak percaya diri, ya. Jadi harus selalu dikontrol seperti itu, harus selalu diawasi oleh guru kalau ketika dia melakukan sesuatu. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon itu yang sering kita lakukan di kelas, yang sering kita lakukan. Kemudian ada teori kontrolnya juga. Nah, yang sering kita lakukan, yang pertama kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering kita lakukan, sering saya lakukan di kelas, ya. Padahal menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik ke teori kontrol, ya. Kemudian yang sering kita lakukan juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dianggapnya salah terus tanpa melihat apa latar belakangnya, seperti itu. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya, semua memiliki tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Nah, dalam teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, cuma diri Anda sendiri yang bisa mengontrolnya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika anak-anak dibujuk, ya, untuk melakukan sesuatu, untuk menulis misalnya, gagal. Nah, saya juga sering melakukan seperti itu, pemaksaan, yang dilakukan untuk pemaksaan. Soal itu ingin dikerjakan, gitu, dipaksa biar nilainya bagus. Nah, dalam teori kontrolnya itu perlu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu konsensus? Konsensus itu menciptakan kesepakatan, ya, menciptakan kesepakatan untuk menentukan pilihan-pilihan. Kita ajak siswa berkolaborasi seperti itu. Dalam stimulus respon juga ada model berpikir menang kalah, ya, menang kalah. Guru merasa menang, ya, murid
merasa kalah gitu ya. Ketika gagal mengontrol diri mereka gitu. Nah, sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, guru menang, siswa juga menang, ya karena ada kolaborasi tadi, kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan seperti itu. Ya. Nah, apa itu disiplin? Ada yang tahu apa itu disiplin itu apa? Disiplin mentaati peraturan, yang lebih identik dengan peraturan ya. Beda antara disiplin dengan keyakinan kelas ya, gitu. Ya, selanjutnya contohnya kesiangan sekolah. Ya, identiknya dengan seperti itu ya, dengan peraturan yang harus ditaati gitu ya, disiplin itu. Nah, apakah makna disiplin? Nah, dari bahasa Latin itu disiplina, artinya belajar. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya saya datang tepat waktu ya, itu untuk mendapat penghargaan dari kepala sekolah misalnya seperti itu. Itu yang dalam budaya kita seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, seperti itu. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin itu merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi kita harapkan murid-murid kita itu bisa melakukan berdisiplin itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, yang tadi dalam diri mereka, bukan berdasarkan suruhan orang lain ya, gitu. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku itu memiliki tujuan sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan tadi ya, atau hukuman. Nah, ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Apa yang terjadi jika saya tidak hadir tepat waktu? Nah, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau sekolah misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Saya datang tepat waktu, apa yang saya dapatkan gitu ya. Itu motivasi eksternal juga yang datangnya dari luar, karena ada sesuatu, ada yang diharapkan, ada imbalan seperti itu. Yang ketiga, teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini merupakan hal yang paling penting ya, yang harus dilakukan. Ini adalah motivasi internal ya. Nah, ini merupakan tujuan disiplin yang positif. Nah, realitas atau kebutuhan kita berbeda setiap orangnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup.
kebutuhan cinta kasih atau diterima oleh orang lain. Ada kebutuhan penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan. Itu beberapa kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sebuah contoh kasus ya, yang mungkin sering terjadi di kelas kita. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, sebut saja namanya Agus ya. Agus dari SD. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi kasus yang seperti ini di kelas, kira-kira bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan, Bapak lakukan gitu ya? Dipanggil, Bu. Dipanggil, terus? Panggil. Iya, dipanggil. Ngapain lagi? Ada acara makan bareng. Makan bareng. Iya, iya, betul sekali. Selanjutnya kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani atau kita ya harus mencari tahu dulu apa permasalahannya, ya, alasannya apa Agus sampai meminta paksa bekal makan siang teman-temannya itu. Nah, agar kita tahu tindakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Agus. Misalnya kalau Agus menjawabnya begini, oh saya tidak bawa bekal makan siang, ibu saya belum masak di rumah. Nah, itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, jika si Agus ini nggak jawab clear, ia senang kalau teman-temannya memperhatikan dia, karena kalau di rumah kan jadi heboh gitu ya, jadi semuanya memperhatikan dia. Nah, itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan cinta kasih sayang, ya, kebutuhan untuk diterima, caper, ya, kurang perhatian. Kita sebagai guru sebaiknya bagaimana kalau ada murid yang seperti ini? Nah, kemarin saya di kelas saya juga seperti itu, ada anak yang seperti itu. Saya coba lebih lebih care dengan dia, ya, lebih memperhatikan dia, lebih mengajak ngobrol gitu, ya, seperti itu. Kemudian jika jawaban si Agus ini karena merasa bosan, bekal makanannya eta-eta deui, ya, itu yang harus dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Agus berhak memilih bekal makanannya sesuai yang diinginkan, jadi tidak bosan, ya, seperti itu. Kemudian terakhir, jika jawaban Agus karena iseng cuma biar rame di kelas gitu, ya, dia itu menikmati ekspresi wajah temannya, ada yang cemberut, ada yang marah gitu, ya. Nah, itu artinya kebutuhan dasar kesenangannya itu belum terpenuhi, seperti itu. Nah, dalam kasus yang tadi, ya, kita ada 5 posisi kontrol guru, ya, sebelum menyalahkan dia, sebelum menyalahkan murid, kita harus apa dulu nih? Nah, ini ada yang kita kenal dengan 5 posisi kontrol guru, ya. Ini model berpikirnya menang-menang, ya, model menang kita juga menang gitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol guru, yang pertama itu sebagai penghukum, ya, penghukum. Jadi sebelum ditanya alasannya apa, sudah kamu berdiri di luar kelas saja, tidak usah masuk ke kelas. Nah, itu langsung penghukum, ya, posisinya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya itu murid itu ditekan terus, ya, supaya mereka merasa bersalah, merasa rendah diri, ya. Jadi mereka hanya bisa menjawab maaf Bu, gitu, ya. Itu merasa pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang teman, misalnya, ya. Jadi kalau di kelas itu, apalagi kelas 1, ya,
tidak menulis, saya dekati dengan dia. Yo menulis yo, masa tidak kasihan sama ibu capek-capek sudah nulis di depan, di papan tulis, pegel tangan ibu tahu. Nah, Kalau itu tidak- seperti itu Kalau tidak nulis sebagai ya. teman. Nah, ya kalau tidak ditungguin oleh kita, oleh saya, tidak akan nulis anak itu. Ya, itu namanya sebagai posisi guru sebagai pemantau. Nah, terakhir sebagai manajer, ya, sebagai manajer, ya, manajer di kelas tentunya ya. Nah, sebelum melakukan, sebelum menjas, sebelum menghakimi murid, kita perlu adakan tahapan-tahapan penyelidikan seperti itu ya. Bertanya dulu alasannya kenapa melakukan seperti itu, terus apa yang dia mau, apa yang dia lakukan nanti setelah ini gitu ya. Mau seperti apa dia kalau seperti ini terus, tidak menulis terus, mau seperti apa nantinya dia. Nah itu posisi kontrol guru sebagai manajer yang dianggap yang paling ampuh, yang paling kita harus lakukan di dalam kelas kita. Nah ini di dalam posisi kontrol ini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Nah ini juga identitas berhasil ya. Nah sebagai seorang penghukum, posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, guru akan berbuat menghadik, mencaci maki, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir, nah seperti itu. Nah, kalau posisi kontrol kita membuat merasa bersalah, itu ceramah terus kita, diceramahin terus sampai mereka benar-benar, aku teh salah pisan gitu ya. Bodoh memang. Nah itu, nah seperti itu. Kemudian posisi kontrol kita, nah ini yang gagal, yang identitas yang gagal. Kemudian identitas berhasil sebagai teman dan pemantau. Nah sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya alasan-alasannya seperti apa. Nah sebagai pemantau, guru akan mencatat terus. Kamu misalnya tidak menulis, ibu catat. Kamu alpa terus dicatat, gitu ya. Terus mencatat dalam buku. Nah kemudian identitas yang berhasil, nah ini kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, mengapa kamu tidak menulis, mengapa, dengarkan dulu alasan-alasan guru ya. Nah guru akan berkata apa kalau posisi guru sebagai penghukum, kamu tidak melakukannya, awas ya, jangan gitu. Kata guru tuh nusuk hukum gitu, pasti kata-katanya seperti itu ya. Rasakan kayak tinggalin nilai rapor. Nah itu posisi kita sebagai penghukum. Nah kalau pembuat merasa bersalah, guru akan berkata begini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu kan sudah mengatakannya berulang kali gitu. Ibu stres, nah gitu. Stres ibu, jadi gitu. Nah itu membuat merasa bersalah. Nah kalau sebagai teman, guru akan berkata begini, ayolah lakukan demi ibu kan sudah capek
Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas ini ketika hal-hal yang kita sukai atau orang lain yang kita sukai itu ada di dekat kita, ya, ada di dalam diri kita, ya, seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang mengatakannya membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar, kamu tidak pernah benar, itu penghukum. Ya. Kata-kata yang keluar, ayolah lakukan demi ibu. Jadi kita memelas gitu, ya, memelas itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, karena mereka akan berpikir melakukannya untuk dapat sesuatu, dapat imbalan. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan, itu posisi kita sebagai manajer. Kamu selalu aja yang paling terakhir. Nah, itu penghukum, ya. Penghukum juga kalau kata-kata seperti itu yang kita lontarkan. Nah, ini budaya positif dimulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu disusun bersama-sama, berkolaborasi dengan murid, dengan guru, ya, untuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan diterapkan setiap hari, itu akan terjadi lingkungan positif, ya, lingkungan positif yang lama-lama kalau dilakukan setiap hari, ya, konsisten, kontinu, itu akan menimbulkan atau memunculkan budaya yang positif seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, apa bedanya sih keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Apa coba bedanya? Kalau peraturan di lingkungan sekolah atau Iya. guru, kalau keyakinan kelas itu bukan hanya guru atau sekolah, tetapi dengan siswa. Iya, betul sekali seperti itu. Kalau peraturan itu identiknya dengan ada hukuman, ya, seperti itu. Disiplin. Guru yang membuatnya, ya, tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas itu siswa dilibatkan, siswa yang menuliskan apa saja yang mereka mau, gitu, ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu intrinsik, yang motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, gitu. Pembentukan keyakinan kelas ini, ya, dimulai dari siswa, ya, menuliskan semua peraturan, semua yang ingin mereka terapkan di kelas, misalnya di kertas, ya, di kertas nanti ditempelkan, satu orang menuliskan satu yang mereka inginkan. Nah, ya, seperti itu. Keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, seperti itu. Keyakinan kelas itu sebaiknya warga kelas ikut berkontribusi dalam membuatnya, ya, agar tercipta kenyamanan di kelas mereka, seperti itu. Lanjut. Nah, ini peraturan dengan keyakinan kelas bedanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah apa? Tanggung jawabnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai-nilai yang ditujunya apa? Itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian gunakan masker, jangan berlari-lari di koridor kelas. Nah, itu keamanan, keselamatan, seperti itu. Ya. Nah, ini proses pembentukan keyakinan kelas, ya. Dimulai dari siswa masing-masing menuliskan apa yang mereka mau di kertas, lembar, kemudian menempelkannya, satu orang satu, ada yang satu orang dua, boleh, ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian dari apa yang mereka tuliskan itu kita dapat menyimpulkan, oh, yang misalnya yang anak ini itu masuk ke mana? Masuk ke komitmen,
positif dan memulihkan dirinya setelah mereka bersalah. Murid membantu murid untuk jujur, ya, mengakui kesalahannya, kemudian memberikan tawaran, bukan paksaan. Gitu. Nah, ini segitiga restitusi ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita utarakan dulu, setiap orang pasti melakukan kesalahan, pasti pernah. Saya juga pernah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Gitu. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Itu di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ke validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan, tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Ya. Nah, ini tahap menstabilkan identitas. Nah, biasanya setelah mempelajari modul ini, saya bertanya kepada siswa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saat ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi kita bisa menyelesaikan ini, ya. Tapi ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya. Tapi ibu akan memberikan solusi. Nah, itu. Ini menawarkan solusi, bukan cari siapa yang salah, ya. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini bisa ditanyakan melalui kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Nah, gitu. Kamu pasti punya alasannya kenapa kamu melakukan itu, ya, seperti itu. Yang selanjutnya, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan, ya, apa yang kita percaya sebagai peraturan kelas atau apa keyakinan kelas kita, apa yang dibayangkan kita, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu pada tahap menanyakan keyakinan, ya, itu. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan tahapan segitiga restitusi di kelas saya di kelas 1, ya. Perhatian tidak? Bagaimana dengan gambarannya hari ini? Tidak tahu tidak? Kenapa tidak dipanggil oleh diri saya sendiri? Tidak tahu ya. Tadi ibu lihat waktu ulangan, tidak melihat yang kemarin. Mencontek, ya betul tidak? Mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak.
Ya, sudah ada. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan atau sharing atau apa? Tidak ada. Kalau bermasalah dengan anak-anak, bagaimana proses restitusinya bisa dijalankan atau tidak? Cuma kalau kelas 1 kan ada batasannya, mereka kalau kelas 1 untuk kesepakatan misalnya dengan cara menempel, kayaknya ada batasan. Iya, jadi paparannya cukup mengesankan dan insya Allah bisa dimaknai. Mudah-mudahan setiap guru mampu mengimbaskan kembali pada anak didik kita sehingga tercapai budaya positif untuk anak-anak kita nanti. Cuma kalau untuk kelas 1 itu nanti bagaimana pada kesepakatan yang konsensus tadi ya, atau keyakinan, karena keyakinan kan melibatkan murid ya, bagaimana murid menyampaikan keyakinan tersebut. Tadi kan pada prosesnya dengan menegakkan seperti semacam kesepakatan itu. Artinya karena kelas 1 itu masih banyak keterbatasannya ya, bagaimana solusinya supaya keyakinan itu bisa ditempuh dengan sangat baik. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ya, memang betul kalau di kelas 1 itu keterbatasan dengan menulis ya, ada sebagian murid yang belum bisa menulis begitu. Nah biasanya saya akan menawarkan, ya, murid itu ditanya dulu, kamu mau apa misalnya? Oh, di kelas saya harus bersih Bu. Nah berarti selalu menjaga kebersihan. Apa saya dituliskan selalu menjaga kebersihan. Oh Bu, saya ini di kelas saya tidak ada yang usil, gitu kan kata-kata mereka itu polos-polos ya. Tidak ada yang mengganggu saya seperti itu. Nah, berarti saya yang menuliskannya nanti seperti itu. Ya, gitu. Mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Bu, saya ingin bertanya. Di kelas saya kebetulan ada siswa yang memang sedikit spesial, si kembar. Jadi kebiasaan dia itu kalau saya lagi ada kesibukan dengan kantor, pengennya minta pulang. Di salah-salah pintu terbuka, Pak. Nah, solusinya apa yang harus saya lakukan Bu? Yang terbaik dengan metode manage tadi. Terima kasih Pak Irfan pertanyaannya. Nah, kalau seperti itu ada murid yang inginnya pulang terus, berarti intinya di kelas itu murid itu tidak apa? Tidak nyaman, ya. Kebutuhan dasar mereka ada yang belum terpenuhi, ya, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman di kelas. Nah, tugas kita apa? Cari tahu dulu kita di kelas bagaimana, apakah dia itu oleh teman-temannya ada yang mengganggu misalnya, apakah kelasnya misalnya hadang gitu ya, panas gitu, kita cari tahu dulu seperti itu akar permasalahan. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Cukup ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini membawa berkah dan dijadikan sebagai dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Dan kurangnya saya mohon maaf.